Saudara-saudara sekalian, Shalom. Saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini tentang bagaimana motivasi ekonomi menjadi dasar untuk menolak pekerjaan Tuhan. Jadi motivasi ekonomi, alasan ekonomi bisa menjadi dasar untuk seseorang atau kelompok orang menolak kegiatan evangelisme, menolak persekutuan, menolak pekerjaan Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan kita lihat pada hari ini diambil dari Kisah pasal 16 ayat 16 sampai dengan 23. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan atau latar belakang dari firman Tuhan ini atau firman Tuhan ini adalah kisah tentang bagaimana Paulus dan Silas dalam misi penginjilan ke Eropa dan mereka datang ke kota Filipi. Saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa Filipi adalah kota pertama yang menjadi sasaran atau tujuan dari penginjilan secara sistematis yang dilakukan oleh Paulus dan Silas dan kelompok atau grup evangelismenya atau grup pengajilannya. Dan ketika mereka masuk ke kota Filipi lalu mengadakan penginjilan di sana, maka Lydia, seorang penjual kain ungu itu, dia menjadi percaya, dia dan seisi rumahnya menjadi percaya. Namun setelah itu kota ini menolak penginjilan. Jadi setelah Lydia dan keluarganya seisi rumahnya menerima Tuhan Yesus, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian apa yang terjadi kemudian yaitu kota ini penduduknya secara keseluruhan mereka menolak kegiatan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus bersama dengan timnya, dan alasan penolakan itu adalah kerugian ekonomi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya ekonomi atau kegiatan ekonomi dan kekristenan itu mempunyai hubungan yang erat. Bukan saja ekonomi, segala hal, segala aspek, segala kegiatan manusia dan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini diterangkan oleh Alkitab, diterangkan oleh firman Tuhan. Dan salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Jadi saya ingin sampaikan bahwa ekonomi dan kekristenan dan iman Kristen mempunyai korelasi, mempunyai keterkaitan atau mempunyai konektivitas. Ada seorang penulis buku, seorang yang mengembangkan etika bisnis, ya, ahli dalam etika bisnis Kristiani, etika Kristiani dalam hal bisnis. Dia bernama Richard Higginson. Dia menulis satu buku dan buku itu berjudul Faith, Hope, and the Global Economy. Ya, ini bukunya Faith, Hope, and the Global Economy, A Power for Good. Nah, saya cukup senang dengan buku ini, dan dalam buku ini pada intinya Richard Higginson ini mengatakan bahwa iman Kristen adalah kekuatan yang dahsyat dalam mendorong ekonomi menjadi maju, dalam mendorong satu negara menjadi maju. Jadi banyak negara yang maju itu karena memang ada etika Kristen di sana, ada dorongan iman Kristiani di sana, sehingga orang-orang percaya bekerja dengan motivasi yang benar, dengan tujuan yang benar, dengan cara yang benar, sehingga ekonomi menjadi maju. Namun demikian, Richard Higginson juga mengatakan bahwa kita harus hati-hati dengan memperhatikan ajaran-ajaran yang berkembang pada saat ini yang terkait dengan teologi kemakmuran. Ya, kita tahu bahwa teologi terjadi distorsi di dalam pengajaran iman Kristen, yaitu apa yang disebut dengan teologi kemakmuran. Ada juga teologi yang anti kapitalisme, bahwa kapitalisme itu salah, ya skala besar itu salah. Ada teologi yang seperti itu juga, dan teologi yang coba mempertentangan antara sekularisme dan non-sekularisme atau iman dan praktek-praktek sekuler. Ada teologi juga yang seperti itu. Saudara-saudaraku, Richard Higginson ini mengatakan bahwa karena alasan ekonomi maka satu negara bisa maju, ya, karena iman Kristen maka satu negara bisa maju, tetapi juga karena alasan ekonomi maka
suatu kelompok atau perorangan individu atau kelompok atau bahkan negara atau kota bisa menolak kekristenan atau menyangkal kekristenan. Jadi ada dua sisi. Ekonomi bisa mendorong untuk maju, tapi di sisi di sisi yang lain alasan-alasan ekonomi bisa menjadi faktor yang membuat mendorong, yang menghambat terjadinya pekerjaan Tuhan, menghambat persekutuan, menghambat evangelisme pemberitaan Injil, dan menghambat kekristenan di satu tempat, di satu negara, satu kota, atau di satu tempat. Saudara-saudara sekalian, kita akan baca dari Kisah Rasul pasal 16 ya. Pasal 16 ketika Paulus melakukan penginjilan di kota Filipi. Dan kita akan baca dari ayat 16 sampai ayat 19 yang berbunyi demikian. 16 sampai 19 demikianlah bunyinya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Kristus Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Saudara-saudara sekalian, dari perikop yang tadi kita baca ya, ayat-ayat yang tadi kita baca, yaitu dari Kisah 16 ayat 16 sampai 19 ini pada dasarnya menyatakan begini, bahwa penyalahgunaan ekonomi atau kegiatan ekonomi yang tidak benar yang dikaitkan dengan ibadah yang mendatangkan keuntungan pada orang tertentu itu betul-betul bisa menjadi penghambat di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam evangelisme atau persekutuan atau pekerjaan Tuhan atau kekristenan. Sekali lagi, ayat-ayat ini ingin mengatakan bahwa kerugian ekonomi akibat penyalahgunaan ekonomi ya, atau penyalahgunaan ekonomi, atau orang yang merasa rugi secara ekonomi karena mereka melakukan kegiatan-kegiatan, praktek-praktek yang tidak benar ya, sesat dan tidak benar yang dikaitkan dengan ibadah, itu bisa menjadi penghambat atau menolak kegiatan kekristenan, kegiatan evangelisme atau persekutuan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari bacaan kita tadi ada seorang perempuan. Perempuan ini adalah hamba perempuan atau pembantu perempuan dari beberapa orang, dan dia berada di tempat ibadah orang Yahudi. Nah, tempat ibadah ini berada di luar kota Filipi, di tepi sungai. Kalau Anda baca dari perikop sebelumnya, di tepi sungai, di mana perempuan-perempuan termasuk Lydia memang sebelumnya berada di sana, dan Lydia menjadi percaya ketika bertemu dengan Paulus dan tim penginjilannya di rumah sembahyang itu. Nah, satu saat Paulus dan tim pelayanannya mereka datang lagi ke tempat itu, dan mereka bertemu dengan hamba perempuan ini, pembantu perempuan ini. Dan apa yang dilakukan oleh dia, yaitu dia mempunyai roh tenung. Jadi ada roh jahat yang hidup, yang tinggal di dalamnya, dan dia mempunyai roh tenung. Dan dengan cara melakukan tenungan, ya, tenungan. Jadi tenungan itu adalah membaca masa depan, ya, fortune teller, ya. Jadi penenung itu fortune teller, dia melakukan membaca masa depan seseorang dan menyatakan masa depan seseorang berdasarkan atas kuasa-kuasa dan roh-roh jahat, ya. Jadi bukan berdasar dari Tuhan, berdasarkan atas kitab-kitab Taurat, tetapi bukan berdasarkan Injil, tapi berdasarkan atas kuasa-kuasa kegelapan. Jadi dia melakukan itu, dia melakukan itu, dan dengan cara dia melakukan tenungan itu, dan yang hebatnya lagi, tenungan itu dilakukan di rumah sembahyang. Jadi dia menggunakan rumah sembahyang sebagai basisnya, dan dia melakukan tadi praktek tenungan itu.
Dan dengan cara itu tuan-tuannya disebutkan di dalam bacaan kita tadi bahwa bukan satu tuan tapi tuan-tuannya. Jadi beberapa orang yang memang menguasai si perempuan ini, mereka mendapatkan penghasilan, dan Alkitab mengatakan penghasilan besar. Jadi memang secara ekonomi mendatangkan manfaat yang besar akibat praktek tenungan yang dilakukan oleh seorang hamba perempuan ini di tempat ibadah. Ya, jadi ini Anda memperhatikan pertalian antara semuanya ini. Seorang hamba perempuan dimanfaatkan oleh tuan-tuannya, dan dia melakukan tempat ibadah sebagai tempat di mana dia melakukan tenungan. Tempat ibadah yang seharusnya mendengarkan firman Tuhan, ya, mendengarkan Injil, mendengarkan firman Tuhan, tapi sebaliknya. Yang terjadi adalah tempat ibadah itu dijadikan tempat untuk praktek tenungan, dan tenungan itu dalam rangka motivasi ekonomi. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, Anda lihat pertalian semuanya itu yang dihadapi oleh Paulus dan Silas ketika mereka berada di Filipi. Ayat 17 dan 18 mengatakan, ya, Kisah 16 ayat 17-18 mengatakan, karena mengganggu. Jadi orang ini dia mengikuti Paulus di kota Filipi selama beberapa hari. Kemana Paulus pergi, si perempuan yang dengan roh tenung ini mengikuti. Dan karena mengganggu Paulus dan Silas, maka Paulus mengusir roh jahat dari perempuan itu. Akibat diusir rohnya jahat, maka tuan-tuan dari perempuan ini, mereka tidak menerima karena mereka rugi secara ekonomi, dan mereka menyeret Paulus dan Silas ke pasar dan membawa Paulus dan Silas ke depan penguasa. Mengapa demikian? Karena mereka dirugikan. Bapak Ibu saudara sekalian, karena kerugian secara ekonomi akibat praktek yang salah yang terjadi di tempat sembahyang, ya, yang adalah karena kuasa-kuasa yang di luar, yang bukan kuasa Allah, yang bukan kehendak Allah. Akibat itu dilakukan, maka mereka menolak, ya, orang-orang yang merasa mendapatkan mengalami kerugian secara ekonomi ini, mereka menolak pekerjaan Tuhan, mereka menolak Paulus dan Silas, dan bahkan membawa Paulus dan Silas ke depan penguasa untuk diadili. Bapak Ibu saudara sekalian, praktek menenung di kalangan orang percaya ini terjadi sejak zaman dulu, bahkan terjadi di zaman Yehuda, ya. Nabi Mika mengatakan dalam kitab Mika pasal 4 ayat 1 bahwa pada zaman itu para nabi, bukan satu nabi tapi para nabi menenung karena uang, ya, padahal mereka berdasar pada Tuhan. Jadi mereka ini harusnya melakukan pekerjaan Tuhan, ya, pekerjaan Allah, pekerjaan menjadi penyambung lidah dari Tuhan, menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan kepada umat. Harusnya mereka melakukan itu. Tapi Mika mengatakan bahwa para nabi ini mereka melakukan tenungan, ya, jadi mereka menenung, mereka meramal masa depan orang karena motivasi uang, karena uang. Dan Bapak Ibu, ini dilakukan karena uanglah, maka mereka mengambil tindakan untuk melakukan tenun, dan tentu saja hal ini tidak benar karena harusnya mereka menggunakan tempat ibadah, lalu kemudian menyampaikan firman Tuhan, menjadi penyambung lidah, apa yang diinginkan Tuhan disampaikan kepada umat melalui mereka. Tapi yang sebaliknya, apa yang mereka lakukan yaitu mereka menenung dengan motivasi uang. Nah, saudara, dikatakan menenung itu artinya meramal tentang masa depan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang ada dalam kehidupan mereka, bukan berdasarkan firman Tuhan. Lalu kemudian mereka menyatakan itu dengan motivasi ekonomi, yaitu dengan motivasi uang. Saudara sekalian, ini terjadi pada zaman Raja Yotam, ya, yang pada awalnya memang setia pada Tuhan, tapi pada akhirnya tidak setia pada Tuhan. Juga pada zaman Raja Ahaz yang pada akhirnya setia pada Tuhan dan juga tidak setia pada Tuhan. Jadi Nabi Mika ini hidup atau bernubuat pada zaman Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Yesekia. Saudara-saudara sekalian, menggunakan tempat ibadah, lalu kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar kehendak Allah, kemudian dengan motivasi ekonomi, ya, dan itu yang dilakukan. Nah, hal ini mengakibatkan firman Tuhan tidak bisa disampaikan, atau menghalangi pemberitaan firman Tuhan, menghalangi persekutuan, menghalangi pekerjaan evangelisme. Saudara, apa artinya ini bagi kita?
Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari firman Tuhan ini kita bisa mempelajari bahwa jangan kita menghambat pekerjaan Tuhan di rumah ibadah, di persekutuan, di gereja, karena tindakan dan motivasi ekonomi atau penghasilan pribadi. Nah, seringkali kita menghadapi hal itu, kita melihat hal itu di tengah-tengah lingkungan kita, persekutuan kita. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bahwa motivasi ekonomi, kegiatan ekonomi yang terjadi, yang dikaitkan dengan kegiatan di gereja, persekutuan, menggunakan tempat ibadah, itu tidak boleh dilakukan dan menjadi penghalang di dalam persekutuan, kekristenan dan pemberitaan firman Tuhan. Saudara, mungkin saja Anda mengalami hal-hal yang atau melakukan hal-hal yang tidak frontal di dalam persekutuan atau di dalam gereja dengan motivasi ekonomi bagi keuntungan pribadi. Mungkin saja Anda tidak melakukan itu secara frontal, tapi bisa saja terjadi distorsi artinya penyimpangan yang kecil, sedikit demi sedikit, tapi hal yang kecil bisa lama-lama menjadi besar. Firman Tuhan hari ini ingin menekankan bahwa ingat, sekecil apapun hal-hal itu tidak boleh terjadi dalam kehidupanmu. Jangan kamu menggunakan gereja dan kamu menggunakan persekutuan dan untuk tujuan-tujuan dan motivasi ekonomimu, dan sebagai akibatnya maka itu menghambat pekerjaan Tuhan di dalam gereja, di dalam persekutuan. Saudara, itu pelajaran pertama yang kita bisa pelajari dari pekerjaan firman Tuhan atau penginjilan yang dilakukan di kota Filipi ini. Hal yang kedua akan kita lihat dari bacaan kita dari ayat 20 sampai 23. Ya, saya ingin membacakan hal itu kepada kita, Kisah 16 ayat 20 sampai 23 yang demikian bunyinya. Setelah mereka membawa keduanya ini Paulus dan Silas ya. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom atau orang Roma tidak boleh menerimanya dan menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mereka mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Saudara sekalian, orang-orang yang tuan-tuan dari hamba perempuan tadi yang rugi secara ekonomi ini, ternyata mereka tidak berhenti di sana. Setelah mereka menolak hal itu, mereka merasa rugi ya, mengalami kerugian secara finansial atau ekonomi. Yang dilakukan mereka selanjutnya yaitu mereka mengeskalasi masalah itu menjadi masalah yang menjadi masalah massal ya, secara massal, dari hal pribadi menjadi hal yang massal, yang besar, dan kemudian membawa itu ke dalam sistem yang pemerintahan yang ada di kota Filipi saat itu. Jadi mereka membawa ke pembesar-pembesar, mereka membuka itu secara luas dan umum mengetahui, dan pada akhirnya terjadi keributan dan Paulus dan Silas ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dibawa menghadap pembesar kota ya, Paulus dan Silas dibawa menghadap pembesar kota, dituduh mengacaukan kota Filipi. Tentu saja ini alasan yang nggak benar, tapi mereka membawa itu sebagai alasan, dituduh mengacaukan kota Filipi. Bahkan mereka menyampaikan bahwa Paulus dan Silas ini adalah orang Yahudi dengan alasan orang yang berbeda dengan mereka. Ini ada unsur saranya di sana ya, dengan alasan orang Yahudi, maka mereka dan adat istiadat yang berbeda, seperti disampaikan di ayat 20-21 tadi. Dan lalu kemudian Paulus dan Silas ini dicambuk ya, pakaiannya dibuka, dicambuk, dan kemudian setelah dicambuk berkali-kali, lalu kemudian dibawa ke dalam penjara, dimasukkan ke dalam penjara, dan meminta supaya kepala penjara menahan mereka dan memperhatikan, menjaga mereka dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan bukan itu saja Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang bangkit melawan mereka. Nah, kejadian ini menerangkan bahwa eskalasi masalah itu berkembang dari masalah pribadi ke masalah publik. Yang tadinya masalah hanya beberapa orang di tempat sembahyang, kemudian dia berkembang menjadi publik, menjadi masalah seluruh kota. Bahkan ini terkait dengan kebijakan
kota, ya, kebijakan kota atau kebijakan formal atau kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya semua kota itu menolak pekerjaan Tuhan. Jadi yang tadinya hanya beberapa orang menolak pekerjaan Tuhan menjadi seluruh kota menolak pekerjaan Tuhan, orang banyak menolak evangelisme pekerjaan Tuhan, dan itu dari masalah pribadi menjadi masalah yang besar. Ini orang yang tadi merasa rugi, ini mereka membawa itu menjadi sesuatu masalah yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, alasan ekonomi, motivasi ekonomi yang dikaitkan dengan kekuasaan, ya, kemudian dibawa menjadi masalah besar, ya, kemudian masalah pribadi, motivasi pribadi yang dibawa menjadi dieskalasikan, dibesar-besarkan dan menjadi masalah yang besar, dan pada akhirnya menjadi masalah negara, menjadi masalah nasional. Ini pernah terjadi, ya, pada zaman Ezra, ya. Jadi Ezra adalah seorang ahli, seorang Lewi, seorang ahli Taurat yang pada zaman Kores, ya, pulang dari tanah pembuangan, ya, yaitu pulang dari Mesopotamia, dari Babilonia, kemudian dari kerajaan Persia, ya, untuk membangun kembali Bait Allah. Dan ini terjadi pada zaman Raja Kores di sana di Persia, ya, pada kira-kira tahun 500, awal dari tahun 500-an, 537 sebelum Masehi. Ketika dia dipanggil pulang untuk membangun Bait Allah, saat itu Zerubabel adalah gubernur di Yehuda. Zerubabel adalah gubernur yang diangkat oleh raja, ya, raja yang berada di Mesopotamia dan berada di Persia itu diangkat sebagai gubernur Yehuda. Kemudian dia membangun Bait Allah. Ketika dia membangun Bait Allah, orang-orang merasa, wah, kalau Bait Allah dibangun dan pada akhirnya tembok Yerusalem dibangun, maka mereka akan mengalami kerugian baik secara politik maupun secara kekuasaan, pengaruh, tapi juga secara ekonomi. Kemudian Alkitab menjelaskan di dalam Ezra pasal 4 ada beberapa orang yang melawan tentang kebijakan itu, apa yang dilakukan oleh Ezra dengan membangun Bait Allah. Mereka datang dan mereka menawarkan diri dulu supaya mereka mau ikut bangun Bait Allah. Kemudian Ezra menolak. Ezra tahu motivasi mereka, bahwa mereka ingin terlibat, tapi ujung-ujungnya ada motivasi yang salah, sehingga Ezra menolak. Karena Ezra menolak, kemudian orang-orang ini mereka menulis surat kepada Raja Ahasveros, Raja Persia. Mereka menulis surat dan mereka menyampaikan tentang bahwa mereka tidak sependapat, setuju dengan pembangunan kembali Bait Allah, tapi tidak ada tanggapan dari raja. Kemudian surat kedua, kalau tadi surat pertama, surat kedua ini ditulis oleh 3 orang yang bernama Bislam, Mitredat, dan Tabeel. Mereka menulis surat kepada Raja Artasasta, ya, mereka kirim surat dan mereka juga menyampaikan keberatan karena Bait Allah kembali dibangun, tapi kemudian tidak ada tanggapan. Dan surat yang ketiga ditulis oleh gubernur Samaria yang bernama Rehum, ditandatangani oleh Rehum, gubernur Samaria, dan sekdanya, sekretaris gubernurnya, sekretaris daerahnya, yaitu Simsai, ya. Simsai, Rehum, dan Simsai ini menulis surat. Kemudian surat itu didukung oleh sebagian besar orang, ya, cukup banyak orang, petinggi-petinggi yang ada di Samaria, para pedagang, hakim-hakim. Mereka mendukung surat itu, dan surat itu dikirim ke Raja Artasasta dengan alasan, Bapak Ibu, ini alasannya sangat menarik. Alasannya mengatakan begini, bahwa apabila Yerusalem dibangun, Bait Allah dibangun, tembok Yerusalem dibangun, maka orang-orang ini tidak akan membayar pajak. Jadi mereka pakai alasan ekonomi. Orang-orang ini tidak akan membayar pajak lagi kepada kerajaan, dan sebagai akibatnya pendapatan kerajaan akan menurun. Jadi mereka menggunakan alasan ekonomi, padahal mereka punya kepentingan pribadi. Ya, tentu saja Gubernur Rehum yang berada di Samaria dengan sekretarisnya Simsai, mereka pasti hilang pengaruhnya secara kekuasaan politik, ya, dan mungkin juga ekonomi apabila Yehuda atau Yerusalem ini dibangun, Bait Allah dibangun, dan tembok Yerusalem dibangun. Nah, karena itu mereka tidak bisa menerima itu. Itu akan mengganggu eksistensi dan keberadaan mereka. Karena itu mereka menulis surat kepada Raja Artasasta, minta supaya raja menghentikan itu. Dan saudara, apa yang terjadi? Artasasta mengeluarkan surat edaran, dan dengan surat edaran itu pembangunan Bait Allah dihentikan.
Saudara, ini Anda bisa melihat di sini bahwa pertalian antara ekonomi dengan kekuasaan menjadi kebijakan gubernur, ya kebijakan negara tetangga dan kemudian akibat atau provinsi tetangga, dan menyampaikan itu kepada pemerintah pusat yang berada di Persia, dan pada akhirnya pemerintah menghentikan pembangunan Bait Allah, dan nanti pada akhirnya juga tembok Yerusalem ya terganggu semuanya. Saudara-saudara, ini apa artinya? Ini artinya bahwa yang tadi ya, masalah pribadi menjadi masalah besar, ya dieskalasi menjadi masalah kota, dan bisa menjadi masalah provinsi, dan pada akhirnya orang banyak terlibat, dan dengan keterlibatan itu maka pekerjaan Allah dihalangi, pekerjaan Tuhan dihalangi, evangelisme dihalangi, pemberitaan firman dihalangi, dan orang-orang yang melakukan itu bahkan ditahan. Saudara-saudara sekalian, apa artinya bagi kita? Ada banyak sistem yang ada di sekitar kita ini yang lebih besar, sistem yang besar yang merupakan keterkaitan antara ekonomi politik dan politik, atau kita sebut ekonomi politik, yang terkait dengan kebijakan yang bisa menghambat perkembangan evangelisme, menghambat perkembangan persekutuan, menghambat pekerjaan gereja. Itu terjadi pada zaman dulu dan bisa saja itu terjadi pada zaman kita saat ini. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita yaitu kita harus siap ya, sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja, sebagai persekutuan, kita harus siap menghadapi semua itu, dan kita jangan kaget apabila ada baik persoalan pribadi dan kemudian berkembang menjadi persoalan yang besar ya, dan tereskalasi sampai dibawa ke dalam sistem yang formal ya, yang ada di tempat kita masing-masing. Nah, kita jangan kaget, itu bisa saja terjadi sebagai pekerjaan yang menentang kekristenan, menentang kebenaran Injil, menentang pemberitaan firman, dan menentang persekutuan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bergantung pada Tuhan. Kita berdoa untuk memohon perlindungan Tuhan terhadap gereja, terhadap persekutuan, dan supaya hal-hal yang semacam itu, ya hal pribadi dalam gereja diangkat menjadi hal yang lebih besar, dibawa ke pengadilan, dibawa ke melibatkan lebih banyak orang, melibatkan sistem formal yang pada akhirnya menghambat pekerjaan Tuhan dan penginjilan. Saudara-saudara sekalian, itulah kita tidak boleh melakukan itu. Kita antisipasi itu, dan kemudian kita bergantung pada Tuhan dan berdoa supaya hal semacam itu tidak terjadi dengan persekutuan dan dalam pekerjaan penginjilan, pekerjaan evangelisme terjadi dengan persekutuan kita dan gereja kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, sebagai oleh-oleh, sebagai take away, apa yang bisa kita pelajari pada hari ini, yaitu bahwa ingat ada keterkaitan yang sangat kuat, atau saya sebutkan dengan korelasi atau konektivitas antara ekonomi dan persekutuan, antara ekonomi politik dengan penginjilan, antara ekonomi dengan pekerjaan gereja. Nah, bagaimana sikap kita? Pertama aja itu, jangan kita berbisnis di dalam gereja. Jangan kita menggunakan gereja, persekutuan untuk mencapai tujuan-tujuan finansial kita, pribadi kita. Seperti yang terjadi dengan orang-orang banyak, ya tuan-tuan yang tadi hambanya, perempuannya melakukan temuan tadi yang terjadi di Filipi. Jangan berbisnis di dalam gereja, jangan menggunakan kendaraan gereja, persekutuan untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan bisnis kita masing-masing. Jangan hal yang kecil, hal-hal yang bersifat mikro itu yang terkait dengan gereja dibesar-besarkan dan pada akhirnya menghambat pekerjaan Tuhan, membuat makin besar masalahnya, dan pada akhirnya membuat pekerjaan Tuhan terhalangi, persekutuan terhalangi. Orang lain ikut campur aduk di dalam persekutuan dan membuat pekerjaan Tuhan tidak bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, kita berdoa agar ekonomi gereja kita tertata dengan baik, dikelola dengan baik, karena kita percaya betul seperti tadi saya sampaikan bahwa iman Kristen membuat suatu tempat, suatu kota, suatu negara, suatu persekutuan mempunyai kondisi ekonomi yang baik. Bagi kita masing-masing, kita punya masalah ekonomi masing-masing, kita punya kegiatan pekerjaan, bisnis masing-masing, semuanya itu kita serahkan pada Tuhan, karena Tuhan memberkati pekerjaan dan bisnis kita. Dan karena pekerjaan Tuhan Allah, karena berkat dari Tuhan, maka kita bisa melakukan semua tugas-tugas kita, pekerjaan, bisnis kita dengan baik. Tapi yang paling utama, jangan semuanya itu menghambat
menghambat pekerjaan Tuhan. Saudara, demikianlah firman Tuhan dan Tuhan berkati saudara semua. Amin.